Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahidam Hussein, NPM 5019184, kelas 4E, program studi PGSD, dosen pengampu Tio Gusti Satria MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari makalah saya, yaitu memahami model dan prinsip pengembangan kurikulum. Model-model pengembangan kurikulum dari berbagai pendapat antara lain adalah: 1. Administratif. Model administratif merupakan model pengembangan kurikulum paling lama. Model ini sering disebut garis dan stop atau top, down atau line start. 2. Model grassroots dalam kurung dari bawah. Jika ada pengembangan model administratif, kegiatan pengembangan kurikulum berasal dari atas. Model ini inisiatif justru berasal dari bawah, yaitu dari para pengajar yang merupakan para pelaksanaan kurikulum di sekolah-sekolah. Yang ketiga, Beckham. Sesuai dengan namanya, model ini diformulasikan oleh G.A. Beckham tahun 1964, yaitu mengumumkan ada 5 langkah penting dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum. 4. Rod Taylor dalam bukunya yang berjudul Basic Principles Curriculum and Instruction dalam kurung tahun 1949, Taylor mengatakan bahwa kurikulum deployment needed the Brighton legislation and systemically. 5. Inverted model. Pada beberapa buku karya Hilda, yang paling terkenal dari besar pengaruhnya adalah Curriculum Development Theory and Practice dalam kurung tahun 1962. 6. Demonstration model demonstrasi. Pada dasarnya bersifat grand roads, datangnya dari bawah. Model ini diperkasai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja. Sama dengan ahli, bermaksud mengatakan perbaikan kurikulum. Yang ketujuh, Roger Interpersonal Relationship model. Meskipun Roger bukan seorang ahli pendidikan, tetapi ahli psikologi, tetapi konsep-konsep yang tentang psikoterapi khususnya dalam membimbing individu juga dapat diterapkan dalam bidang pendidikan dan bidang pendidikan. Yang ke-8, D.K. Wheeler dalam bukunya yang cukup berpengaruh kurikulum, Proses Wheeler tahun 1967 mempunyai argumen tersendiri. Pengembangan kurikulum dapat menggunakan suatu proses melingkar yang namanya setiap elemen saling berhubungan dengan bergantungan. Yang ke-9, Audrey dan Howard. Nick Horst dalam bukunya Developing Curriculum A. Practical Guides tahun 1978. Pendekat yang cukup tegas mencakap elemen-elemen kurikulum dengan jelas dan ringkas. Yang ke-10, Decker-Walker. Pada awal 1970, Decker-Walker berpendapat bahwa objektivis atau rasional model dalam proses kurikulum ini tidak menerima pendapat dalam literatur yang tidak populer. Yang ke-11, Malcolm Skillback, Direktur Pusat Pengembangan Kurikulum Australia Curriculum Development Center, mengembangkan suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi model proses kurikulum. Yang ke-12, The Systematic Action Result. Model-model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Hal ini mencakup suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa guru, struktur setiap sekolah, pola hubungan pribadi dan kelompok dari sekolah dan masyarakat.
Yang ke-13, emerging technical models, perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, syarat nilai-nilai efisiensi dan aktivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum. Yang ke-14, Tillerson Soto, model dengan berkolaborasi dengan Lab Taylor, Merrill-Leighton Soto merevisi dan memperluas model yang dipresentasikan oleh Taylor. Leighton Soto mengobservasi sifat linear dari model Taylor dan pemisahan dari 3 sumber objektif. Yang ke-15, Desar and Alexander, model-model ini membentuk kurikulum, planning, proses perencanaan kurikulum. Untuk mengerti model ini, kita harus menganalisa konsep kurikulum dan konsep rencana kurikulum mereka. Yang ke-16, model Olivia. Model perkembangan kurikulum menurut Olivia terdiri dari 3 kriteria, yang simpel, komprehensif, dan sistematis. Walaupun model ini mewakili komponen-komponen paling penting, namun model ini dapat diperluas menjadi model yang menyediakan detail tambahan dan menunjukkan beberapa proses yang disumsikan oleh model yang lebih sederhana. D. Fungsi model pengembangan kurikulum. Bagi guru menurut pendapat Omar Hamalik, pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksud untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Menurut Nadler, model yang baik adalah model yang dapat menolong si pengguna untuk mengerti dan memahami suatu proses secara mendasar dan menyeluruh. E. Pengertian pembelajaran tematik. Konsep pembelajaran tematik merupakan pengembangan dari 2 tokoh pendidik, yaitu Jack Cobb tahun 1989 dengan konsep pembelajaran interdisipliner dan Fagory tahun 1991 dengan konsep pembelajaran terpadu. F. Landasan pembelajaran tematik. Adapun landasan pembelajaran tematik mencakup A. Landasan filosofis, B. Landasan psikologis, C. Landasan yuridis. G. Pembelajaran tematik integratif. Beberapa prinsip yang berkenan dengan pembelajaran tematik integratif sebagai berikut. Yang ke-1, pembelajaran tematik integratif memiliki suatu tema yang aktual, dekat dengan dunia siswa dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pembelajaran tematik integratif perlu memilih materi beberapa mata pelajaran yang mungkin saling terkait. Yang ketiga, pembelajaran tematik integratif tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku, tetapi sebaliknya, pembelajaran tematik integratif harus mendukung pencapaian tujuan utuh kegiatan pembelajaran yang termuat dalam kurikulum. Yang keempat, materi pembelajaran yang dapat dipadukan dalam satu tema selalu mempertimbangkan karakteristik siswa seperti minat, kemampuan, kebutuhan, dan pengetahuan awal. Yang kelima, materi awal yang dipadukan tidak terlalu dipaksakan. Artinya, materi yang tidak mungkin dipadukan tidak usah dipadukan. H. Karakteristik pembelajaran tematik. Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah, dasar pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut. Berpusat pada siswa, memberi pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran tidak begitu menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Bersifat fleksibel, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Rambu-rambu pembelajaran tematik. Adapun rambu-rambu pembelajaran tematik adalah sebagai berikut. Yang ke-1, tidak semua mata pelajaran harus disatukan.
Yang kedua, dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester. Yang tiga, kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan tidak harus dipadukan. Kompetensi dasar yang tidak dapat diintegrasikan dibelajarkan secara terintegrasi. Yang keempat, kompetensi dasar yang tidak tercakup pada tema tertentu harus tetap diajarkan baik melalui tema lain maupun disajikan secara. 5. Kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung serta menanam nilai moral. Yang keenam, tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, lingkungan, dan daerah. Puskur, Baitbang, Dignas mendeteksi beberapa aspek keterbatasan pembelajaran terpadu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aspek guru. Yang kedua, aspek peserta didik. Yang ketiga, aspek sarana dan sumber pembelajaran. Yang keempat, aspek kurikulum. Yang kelima, aspek penilaian. Baiklah, itulah yang bisa saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.